ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Gimana kabar Umi antum? Udah selesai operasinya? Masih rumah sakit? Oh iya. Ada yang jaga atau memang? Oh, alhamdulillah. Kandung apa mertua? Ibu kandung apa mertua? Masya Allah. Ya mudah-mudahan berkah antum. Mudah-mudahan Allah ganjari antum, apalagi kok di Ramadan misalnya. Ana punya kenangan sama ibu ana di bulan Ramadan. Tapi ya, itu bukan bahasan kajian ini, jadinya nggak usah diomongin juga ya. Tapi kita akan membahas ikhwah sekalian. Mulai Ramadan ini kajian pagi ditiadakan sehingga berganti di kajian sore ya. Ditutup aja gitu. Alwi. Kajian kita kajian sore insyaallah. Dan karena kajian sore yang menjelang buka puasa, alhamdulillah diizinkan oleh pihak DKM. Tapi Anda berharap ya seenggaknya minimal antum menzahirkan pakai masker walaupun di sini gitu ya. Bisa di ini masker ada, maskernya ada mas. Di sini aja nggak apa-apa, biar nanti jemaah yang lain kan kalau mau buka puasa biar nggak timbul kecurigaan. Kita akan membahas minimal 3 kitab di setiap harinya. Tapi ini nggak setiap hari, kalau emang Anda jadwalnya berluang untuk sore hari, insya Allah kita akan bahas 3 kitab minimal. 2 kitab wajib untuk setiap pertemuan, yaitu kitab Fusul fi Bayani Asy-Syirk Al-Akbar. Dan juga kitab berikutnya ada yang harus kita kaji di setiap liqa'nya, yaitu Kaifa Takunu Miftahan al-Khair. Kitab Fusul fi Syirk Akbar ini yang pertama kita kaji insyaallah di sesi ini. Ini karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Tapi bukan yang orang kaya itu, bukan yang pemilik Bank Rajihi, bukan. Ini yang versi ulamanya, Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala, salah satu ulama yang produktif dan sampai usia sekarang, dan beliau usianya sudah tua, itu masih rutin mengkaji kitab sampai hari ini. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallah. Kalau antum dengar kajian yang qori'nya tuh bagus suaranya, bacanya bagus, tapi giliran syekhnya kemudian bersuara kayak suara wahada ghulam gitu, ngomong suaranya suara tua sekali gitu. Nah itu seperti itu, beliau sudah setua itu masih beliau semangat mengkaji kitab. Dan tergerak untuk mengkaji kitab ini. Beliau punya kitab Fusul fi Bayani Syirkil Akbar dan punya kitab Fusul fi Bayani Syirkil Asghar. Jadi 2 kitab itu. Kita mulai dari Fusul fi Bayani Asy-Syirk Al-Akbar terlebih dahulu. Metodenya sebagaimana biasa kita ngaji kitab ya. Kita mulai dari
pembacaan dari qari terhadap muqaddimah dari kitab yang baik ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillahil mutawahhid bil infirad. Al-mutanazzihi 'anis sahibati wal aulad. Alhamdulillahil mutafarridi fi wahdaniyatihi bil iltibas. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'ami la uhsilaha ta'dad. Wa ahmaduhu hamdan yafuqu 'adadal anfas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-kabirul muta'al syahadatan tunaffi syirka wa tunafi ad-dhalalah wa tunafi ad-dhalalah mabra'atan minasyirki wasyukuki wal adnas. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi asyada manaral islami wa ahkamal asas. Allahumma salli ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-barrati al-qiyas wa man tabi'ahum bi ihsanin fi taqwallahi wa tauhidin fa hiya khairul libas wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Baik. Udah bisa teksnya? Baik, ahsan. Tadi muqaddimah kita tidak membaca satu persatu dari khutbatul hajah versi beliau hafizahullah, tapi kita langsung ke inti dari muqaddimah itu. Fadhal. Amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fa innallaha khalaqan nasa li amrin 'azim huwa ay ya'buduhu wa yuwahhiduhu wa yuti'uhu wa yantahu an muharimihi wa ma'asihi wa mu'asihi fa'lam 'abdallah anna kalimat at-tauhid allati yasiru biha al-mar'u musliman muwahhidan hiya la ilaha illallah wa hiya allati shahidallahu biha li nafsihi wa shahida biha lahu malaikatuh wa ulul ilmi min khalqihi kama qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Fahadhil kalimah kalimatun 'azimah liajliha khalaqallahu ats-tsaqalaini al-jinna wal ins kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa liajliha qama suqul jihad wa liajliha inqasama an-nasu ila syaqiyyin wa sa'idin wa liajliha khalaqallahu al-jannah wan nar wa hiya al-fariqah bainal kufri wal islam wa hiya kalimatut taqwa allati taqi qailaha asyirka billah wa hiya kalimatul ikhlas al-munafiyata lisyirk wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un wa hiya kalimatul islam allati la yasihhu islamu ahadin illa bi ma'rifati ma wada'at lahu wa dallat alaihi wa qabuluhu wal inqiyadu lil 'amali lah. أحسنت. أما بعد قال حفظ الله فإن الله خلق الناس لأمر عظيم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk perkara yang besar, bukan perkara yang sia-sia. Bukan manusia diadakan begitu saja sebagaimana diadakannya bebatuan dan lainnya. Bahkan makhluk-makhluk selain manusia pun Allah taala ciptakan itu untuk menjadi fasilitas bagi manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maka apalah lagi dengan penciptaan terhadap manusia. Maka tujuannya adalah li amrin azim. Huwa an ya'buduhu wa yuwahhiduhu wa yu'ti'uhu wa yantahu an maharimihi wa ma'asih. Yaitu untuk menyembah Allah taala, mentauhidkan Allah, mentaati Allah dan mencegah diri atau stop dari maharimih dan ma'asih, hal yang diharamkan dan maksiatnya. Fa'lam 'abdallah, maka ketahuilah wahai hamba Allah. Ya. Syekh bisa tolong ini ditutup. Syekh, ditutup aja pintu yang belakang biar enggak pegang. Fa'lam 'abdallah, maka ketahuilah wahai hamba Allah anna kalimat at-tauhid allati yasiru bihal mar'u musliman muwahhida hiya la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang seorang itu bisa menjadi muslim dan ahli tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa hiya allati syahidallahu biha li nafsihi.
Kalimat tersebut yang Allah saksikan untuk dirinya. Wa syahida biha lahu malaikatuh. Ya, malaikat juga bersaksi untuk hal tersebut bahwasanya la ilaha illallah. Tiada berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi min khalqih. Dan para ahlul ilm dari para makhluknya. Ya, dari jin ataupun manusia, ahlul ilm sejati mereka adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlus sunnah yang betul-betul bertauhid itu afdal min ahli bid'ah, walaupun dari segi keilmuan dan hafalan lebih bagus ahlul bid'ah. Makanya antum melihat seorang salafi sunni ahlus sunnah dan dia betul-betul bertawakal sama Allah, menghindari kesyirikan dan kebid'ahan dengan standar keilmuan yang masih standar. Antum mencintai dia melebihi antum mencintai ahlul bid'ah. Hatta ahlul bid'ah tersebut memiliki keilmuan yang luar biasa, memiliki hafalan yang luar biasa. Karena nilai yang ada pada ahlus sunnah ini dari tauhidnya itu melebihi nilai khazanah keilmuan ahlul bid'ah. Bahkan ahlul bid'ah seringkali mengotori keilmuan tauhid atau keilmuan sunnah dengan kebid'ahan mereka. Wa ulul ilmi min khalqih kama qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. 3. Di sini ada penyandingan yang tidak memaksudkan darinya penyetaraan secara zat, melainkan isyarat bahwa makhluk-makhluk berikut itu layak untuk diagungkan disebabkan persaksiannya bahwa la ilaha illallah. Pertama, syahidallah, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu ataf terhadap lafal jalal Allah menunjukkan fa'il dari syahida, yaitu malaikat pun bersaksi akan hal itu. Mereka tidak ada malaikat yang kufur. Tidak ada malaikat yang berbuat syirik. Sampai malaikatul maut sekalipun. Bahkan malaikat yang mengurusi neraka sekalipun mereka ahlu tauhid. Mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Wa ulul ilm, dan para ulama, para ahli ilm, ya. Maka kalau seseorang memiliki ilmu yang tinggi dan hafalan yang luar biasa, namun di sisi lain dia memiliki kesyirikan, apalagi syirik akbar, dan mengajak orang-orang untuk berbuat syirik akbar, walaupun ditalbiskan olehnya bahwa itu bukan syirik akbar, maka tetap dia tidak disebut ulul ilmi dari segi syariat. Melainkan dia ahlul bid'ah, ahlul zaygh, ahlul dalal, dan musyrik, dan semisalnya. Fahadhil kalimatu kalimatun azimatun liajliha khalaqallahu thaqalainil jinna wal ins. Ya. Maka inilah kalimat yang azimah, yang agung. Liajliha khalaqallahu thaqalain. Karena demi kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua thaqalain. Thaqal disebut thaqal berat. Ada pembebanan syariat terhadap dua pihak ini, yaitu al-jin wal ins, jin dan manusia. Ya, disebut thaqalain kenapa? Karena ada beratnya taklif, pembebanan syariat. Itu bisa tolong kirimin ke JN. Tolong di ini. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa li ajliha qama suqul jihad, dan demi untuk menegakkan la ilaha illallah maka pasar jihad itu tegak. Ya, jadi mujahidun itu seperti mereka yang mencari tijarah atau mendulang keuntungan dari tijarah jihad mereka, yaitu untuk la ilaha illallah, menegakkan kalimatullah, agar kata Nabi SAW, litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, agar kalimat Allah itu menjadi yang ulya, tegak, fahuwa fi sabilillah. Dan apa yang ada pada teroris di zaman sekarang itu, mereka bukan li'ila kalimatillah. Hatta niatan mereka mungkin ya untuk Islam dan sebagainya. Enggak, mereka salah. Terorisme, pengeboman dan semisalnya itu bukan li'ila kalimatillah. Yang terjadi justru apa? Orang-orang pada merendahkan kalimatullah kan sekarang. Lihat sekarang bendera yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Jadinya kan tercabarkan, jadi terhinakan gara-gara apa?
Gara-gara orang-orang yang salah dalam bersikap dalam masalah jihad ini. Ya, mereka berbuat anarkis, mereka berbuat anarki, mereka kemudian mengobom ini dan itu, atau bahkan ada yang mengobom diri sendiri dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya justru notorius jadi kalimatullah, kalimat la ilaha illallah jadi kesannya itu jelek. Jadi orang-orang yang melakukan pengoboman dan semisalnya terorisme itu mereka bukan li'ila kalimatillah. Ya, mereka justru mengacaukan tatanan yang sudah didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama setelahnya. Wali ajliha in qasama an-nasu ila syaqiyyin wa sa'id. Karena untuk la ilaha illallah manusia pun kemudian terbagi menjadi dua model. Syaqi yaitu sengsara, sa'id yaitu bahagia. Sengsara dan bahagia. Dan syaqa dan sa'adah di sini tinjauannya akhirat, ikhwan. Kalau tinjauannya dunia, oke, tinjauannya dunia, tapi bukan di dunianya, tetapi di kebahagiaan qalbunya dalam bertauhid. Maka alhamdulillah semoga Allah jadikan anak orang yang sa'id dan antum orang yang sa'id di dunia dan akhirat. Syaqi yaitu orang-orang yang menghamba pada dunia dan di akhirat merugi karena masuk neraka. Adapun orang yang sa'id di dunia dia bertauhid. Walaupun dia fakir, tetapi hatinya menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu sa'id. Betapa bahagianya orang yang seperti ini, ya ikhwan. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lillah, kullahu khair. Ya, ajaib perkara seorang beriman, itu urusannya selalu baik. Kalau musibah, sabar. Fakana khairan lah. Kalau misalnya dapat kebahagiaan, syakar, bersyukur, itu juga kebaikan buat dia. Itu mukmin muslim. Karena la ilaha illallah. Wa li ajliha khalaqallahu al-jannata wan nar. Karena la ilaha illallah, Allah taala menciptakan surga dan juga neraka. Karena la ilaha illallah, untuk menegakkan untuk menegakkan ubudiyah, yaitu la ilaha illallah. Wa hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam. Kalimat la ilaha illallah itu fariqah, yang membedakan antara kekufuran dan juga keislaman. Wahia kalimatut taqwa allati taqi qailaha syirka billah. Dan la ilaha illallah adalah kalimat taqwa, disebut juga kalimat taqwa. Yang mana kalimat la ilaha illallah ini kalau diamalkan konsekuensinya akan mencegah pengucapnya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diamalkan konsekuensinya, ya ikhwan. Karena kita melihat banyak dari kaum muslimin, iya, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka disebut ahlu tahlil. Tahu ahlu tahlil? Ahli dalam tahlilan. Di mana ada tahlilan, di situ ada nafas mereka. Tetapi ternyata mereka berbuat syirik. Berarti la ilaha illallah yang mereka tuturkan itu cuma slogan dan seremonial belaka. Tidak mengamalkan konsekuensi ubudiyah dari la ilaha illallah. Wahia kalimatul ikhlasi al-munafiyatu lil-syirk. La ilaha illallah adalah kalimat ikhlas yang menafikan kesyirikan, anti syirik. Wahia al-urwatul wuthqa, dan dia adalah tali yang paling kuat. Wahia allati ja'alaha Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Nabi Ibrahim jadikan waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, dia jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat yang tetap, ya, yang allati ja'alaha Ibrahim alaihissalam, yang Allah jadikan kalimat tersebut untuk Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kalimat yang selalu padanya. Ini awiksian, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu motor jangan taruh situ, Pak. Kalau bisa, Pak. Motor jangan taruh situ, Pak. Hah? Enggak, maksudnya nanti buat buka puasa soalnya. Atau nanti aja dulu, ya. Wa hiya kalimatul islami allati la yasihu islamu ahadin illa bima'rifati ma wudi'at lahu wa dallat alaihi. Bima'rifati ma wudi'at lahu wa dallat alaihi. Wa qabuluhu wal inqiyadu lil amal lah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat Islam
Islam seseorang tidak sah kecuali dengan mengetahui apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu menunjukkan atas apa. Dan wa qabulihi wal inqiyadi lil amalilah. Dan tidak sah Islam seseorang kecuali dengan menerima la ilaha illallah. Ya, menerima ma wadu'at lahu wa dallat alaih, dan tunduk untuk mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Baik, fadhal lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah, thumma inna li kalimati tauhid la ilaha illallah syurutan wa muqtadayat wa laha nawaqid tantaqidu biha ولا يكون قائل هذه الكلمة موحدا عند الله بريئا من الشرك مستحقا لدخول الجنة والنجاة من النار حتى يحقق هذه الكلمة فيعلم معناها ويعمل بمقتضاها ويستكمل شروطها ولوازمها ويبتعد عما يناقضها. أما النطق المجرد بلسان لهذه الكلمة فلا يفيد ولا ينفع فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويتصدقون وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. Baik. Pak antum, antum dapat kitabnya? Ada. Hah? Halaman 6 sekarang udah. Bisa ngikutin antum kan? Ya. Qala hafizallah, thumma inna li kalimati tauhid la ilaha illallah. Untuk kalimat tauhid la ilaha illallah ini punya syurut dan muqtadayat, syarat-syarat dan konsekuensi-konsekuensi. Ya. Jadi la ilaha illallah ini memiliki syarat dan konsekuensi. Walaha nawaqidu tantaqidu biha. La ilaha illallah juga punya pembatal yang bisa terbatalkan dengan pembatal tersebut. Pembatal la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu kata beliau, ولا يكون قائل هذه الكلمة موحدا عند الله بريئا من الشرك مستحقا لدخول الجنة والنجاة من النار حتى يحقق. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa disebut menjadi muwahhid begitu saja di sisi Allah, begitu muwahhid, bari'an minasyirik, langsung disebut lepas dari syirik, mustahiqqan lidukhulil jannah, dianggap berhak masuk surga dan berhak selamat dari neraka, hingga dia tidak sebatas mengucapkan la ilaha illallah, melainkan hatta yuhaqqiq, sampai dia merealisasikan hadhil kalimah, merealisasikan kalimat ini. Dan kalau antum melihat ya kawan, ketergelinciran kebanyakan dari ahlu syirik di Indonesia ini, dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin, ketergelinciran kebanyakan dari mereka adalah kesalahpahaman mereka di kalimat ini nih. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka salah paham atau tidak memahami bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat, muqtadayat dan juga nawaqid. Memiliki syarat-syarat la ilaha illallah. Yang mana syarat-syarat itu bisa juga dikatakan sebagai konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Antum tidak disebut muwahhid tanpa memenuhi syarat mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan kebanyakan juga dari kita kaum muslimin, bahkan sejujurnya sebelum kita ngaji sunnah, kita nggak ngerti nawaqid Islam, nawaqid la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Mungkin kita nggak ngerti. Kita taunya orang keluar dari Islam kalau dia bilang saya Nasrani, saya kafir, tuh baru keluar dari Islam. Selain dari itu kita anggap nggak keluar dari Islam lah, ini kan bagus gitu kan ya. Kita mungkin dulu melihat orang-orang yang menziarah kubur dan minta-minta di kubur sesuatu yang masyru', yang mungkin oh ini Islam, ini mazharnya Islam, ini warisan budaya nenek moyang dan seterusnya. Dan nggak mengira bahwasanya itu bisa menjadi naqid min nawaqidil Islam, la ilaha illallah, ya. Jadi sebenarnya apa yang antum dapatkan dari ilmu seperti ini, ikhwan, ini kenikmatan.
baik kenikmatan untuk dunia kita, maksudnya dunia kita sini ketenangan kalbu sehingga kita terhindar dari seperti ini, atau insya Allah kenikmatan juga di alam nanti, baik barzakhnya atau akhiratnya. Jadi kebanyakan orang mereka menjadi ahlu syirik karena mereka tidak paham tentang hal-hal seperti ini. La ilaha illallah bukan sebatas kalimat mujarrad, melainkan harus diamalkan syarat dan muqtadayat dan menjauhi nawaqid dari la ilaha illallah. Faya'lama ma'naha, maka hendaknya dia mengenal, mengetahui, mengilmui makna dari la ilaha illallah. Wa ya'mala bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa yastakmila syurutaha wa lawazimaha, dan menyempurnakan syarat-syarat dan konsekuensinya, keharusan yang harus dia lakukan setelah mengucapkan itu. Wa yabta'ida amma yunaqiduha, dan menghindari hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah. Amma nutqul mujarradu bil lisan, adapun cuman mengucapkan di lisan di hadhil kalimah, fala yufidu wa la yanfa', tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah. Fa innal munafiqina yaquluna la ilaha illallah, orang-orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa yusallun, mereka juga salat ke orang munafik. Zaman dulu dan zaman sekarang salat juga orang munafik. Wa yatasaddaqun, mereka juga ahli sedekah kadang-kadang. Tapi riya, ya. Sedekahnya riya gitu loh. Wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar, tapi mereka di bawah derajat orang-orang kafir, di kerak yang paling dasar di neraka. Nauzubillah min dzalik. Lihat mazharnya mazhar Islam. Kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi karena kebusukan kalbu yang dipendam atau dizahirkan, orang-orang munafik kan sekarang menzahirkan kemunafikan mereka dan menzahirkan kebencian mereka terhadap Islam, tapi mereka masih bergantung pada Islam gitu loh. Orang-orang munafik zaman sekarang, orang-orang munafik maupun orang zindiq, ya sebagian ulama membedakan antara munafik dan zindiq. Munafik itu yang menutup-nutupi kebusukan dan kebencian mereka tentang Islam. Zindiq itu yang terang-terangan. Ya. Sebagian ulama mengatakan munafik zindiq sama, tapi sebagian ulama mengatakan munafik itu yang zahirnya betul-betul kita Islam. Ya, mengatasnamakan Islam dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada tampak kadang di lisan mereka ada hawa panas anti dengan syariat Islam dan seterusnya. Adapun orang zindiq ini yang terang-terangan. Terang-terangan membela orang-orang kafir, terang-terangan memusuhi Islam, tetapi dia masih pakai Islam gitu loh. Ini yang lebih sulit sebenarnya. Ya, itu sebagian orang membedakan. Dan zaman sekarang bermunculan mereka ini. Mereka berani. Tidaklah orang-orang munafik berani menampakkan ya, kemunafikannya sehingga menjadi zindiq, melainkan karena amar ma'ruf nahi munkar di kita kurang, ikhwan. Amar ma'ruf nahi munkar di kita masih kurang. Ya. Sekali nahi munkar di kita malah justru untuk masalah politik atau demi kepentingan dunia. Jadi nahi munkarnya itu hanya berasa di nafas aja, nggak berasa di hati. Iya, sebagian ini nahi munkar, tapi ternyata tujuannya itu malah justru untuk meningkatkan rate popularitas dan politik dan semisalnya. Jadinya apa? Allah Ta'ala tidak memenangkan yang seperti ini, ikhwan. Maka kita butuh apa? Amar ma'ruf nahi munkar yang betul-betul li'ila kalimatillah. Itu orang-orang munafik takut. Di zaman Nabi SAW, kenapa orang-orang munafik banyak bersembunyi? Tidak menzahirkan kemunafikan mereka. Tidak menzahirkan. Karena di zaman itu para sahabat tentara-tentaranya masih betul-betul kuat amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ya, mereka yusallun wa yatasaddaqun wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar. Baik. Kita lanjut aja dulu sebentar. Fadhal. Ya. Wah, ada. Alhamdulillah sampai yang ini. Enggak. Antum balas tolong, balas enggak. Normal gitu bilang. Kita enggak boleh ngomongin itu di masjid sebenarnya, tapi darurat sih. Kasihan Allah. Baik, fadhal iqra.
Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah ta'ala فمن شروط هذه الكلمة ولوازمها ومقتضاها العلم بمعناها نفيا وإثباتا وأنها تنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات تنفي أحسن إليكم وأنها تنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات وتثبتها لله وحده والإلهية هي العبادة والطاعة والإله هو المعبود. أحسنت. فمن شروط هذه الكلمة ولوازمها ومقتضاها, di antara syarat la ilaha illallah dan kelaziman serta konsekuensi la ilaha illallah ada al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbata. Mengilmui makna dari la ilaha illallah dari dua segi. Dari segi nafi dan dari segi itsbat. Yang dinafikan apa? Tiada yang berhak disembah. Yang diitsbatkan apa? Hanya Allah yang berhak disembah. Ini wajib untuk diilmui. Karena ini syaratnya. Antum tidak bisa mengilmui ini tanpa antum tidak bisa memahami la ilaha illallah tanpa mengilmui syarat ini, yaitu tanpa syarat ini, yaitu mengilmui bahwa saya tiada yang berhak disembah, dari sesembahan manapun tidak boleh disembah. Ini ilmu pertama, yaitu nafyul ubudiyah mutlaqan, kemudian isbatul ubudiyah lillahi faqat. Akhirnya kesini juga antum. Alhamdulillah. Lagi libur beneran. Hari Selasa antum libur 1 Ramadan. Masya Allah. Ya hafizakallah. Masya Allah. Kehujanan ini jihadnya nih. Ini jihad. Mirip kayak orang Afghanistan. Maskernya jangan dicabut maskernya. Pak Abu Rahman, maskernya jangan dilihatin sama warga. Minimal dijenggot lah. Jenggot jadi masker. Ya, jenggotin masker ini kan nafasnya lewat jenggot. Nafian wa isbata. Nafikan dalam penafian dan dalam pengisbatan. Jangan berkerumun, Rafi di situ Rafi. Rafi di situ. Lewat belakangan ini. Muter lagi. Tuh. Tadi dia ini masuk ke sana. Nggak tahu. Ada kebutuhan tertentu di sana? Ada kebutuhan tertentu untuk lewat sana tadi? Antum lewat sana tadi. Lewat situ? Enggak lewat sini pintu. Masya Allah. Luar biasa. Berarti ini yang mudah, kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah gitu kan ya? Iya. Jadi kalau ada mau ngasih uang gitu loh. Enggak kayak gini. Nih, ambil. Ya Masya Allah, harus muter dulu ya. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin cari pahala supaya langkahnya lebih banyak mungkin. Masya Allah. Itulah ahlu sunnah itu yang mau nyari pahala tuh seperti itu. Masya Allah. Ya oke. Al ilmu bima'naha nafyan wa itsbata. Jadi harus seperti itu. Dan ini yang muskilahnya orang sekarang banyak yang belum paham. La ilaha illallah harus dimaknai secara nafi dan juga secara itsbat. Menafikan seluruh penyembahan dan bentuk syakal dan bentuk-bentuk askal ubudiyah terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengitsbatkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha tanfil ilahiyata amma siwa Allah taala minal makhluqat, dan bahwasanya la ilaha illallah itu menafikan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk apapun itu. Baik itu patung, bahkan malaikat sekalipun, bahkan rasul sekalipun tidak untuk disembah. Wa tutsabbituha lillahi wahdah, dan la ilaha illallah meneguhkan uluhiyah, meneguhkan penghambaan, yaitu tsabbitahani wa tutsabbituha, ya fa'ilnya kembali ke kalimat la ilaha illallah. Sementara dhamir ha di sini kembali ke al-ilahiyah, yaitu penghambaan. Ya, jadi kalimat tauhid tusabbitul ilahiyata lillahi wahdah gitu. Bahwa saya kalimat tauhid meneguhkan penghambaan seseorang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer kalau seseorang hanya menyembah dan bertawakal kepada Allah, maka berarti keteguhan la ilaha illallah segitu kadarnya, ya, tinggi, ya.
Wal ilahiyatu seperti apa sih ilahiyah? Ilahiyah bukan ilah. Ilah itu sesembahan. Ilahiyah itu ubudiyah, sikap menyembah, sikap ubudiyah. Ilahiyah itu adalah al-ibadah wa ta'ah. Ibadah dan ketaatan. Wal ilahu huwal ma'bud. Adapun ilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, al-ma'bud yang disembah. Iya. Taib. Itu adalah syarat atau kelaziman pertama dari la ilaha illallah. Ya. Yang pertama apa berarti ilm ya? Al-ilmnya di sini maksudnya apa? Al-ilm bimakna la ilaha illallah dari segi nafi dan dari segi isbat. Ya, itu yang pertama. Baik, kita cukup sampai sini aja karena si Rafi sudah datang. Kita cukup sampai poin ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Diingat ya sampai situ insyaallah. Kita lanjut ke kajian iqtida as-sirat al-mustaqim terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.